Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Widya Gita Widya dari kelas 10-11. Hari ini saya akan membahas bab 6 mengenai menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Zina pun secara bahasa dari kata yazni, yaitu berupa hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji, dan secara istilah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seseorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat hubungan pernikahan. Dan menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. Dan hukumnya zina adalah haram, seperti yang ada dalam surat Al-Isra ayat 32, terkandung larangan untuk tidak mengganti perbuatan zina. Perbuatan zina juga dibagi menjadi dua, zina musan dan gairu musan. Hukum untuk perbuatan zina musan adalah hukum dera atau cambuk sebanyak 100 kali. Hukuman rajam yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Dan untuk hukuman perbuatan zina gairu musan adalah jika pelaku suatu zina gadis dan penjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Dan apabila pelakunya adalah duda atau janda, maka hukuman dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Jika dalam Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Perbuatan zina pun pasti ada di sekitar kita. Contohnya seperti menjalani pergaulan bebas, mendatangi tempat-tempat yang mengundang nafsu syahwat, berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis, melihat konten porno yang seharusnya tidak layak untuk ditonton, dan masih banyak lagi. Dan dampak yang dapat ditanggung di dunia bisa sampai menghilangkan kewibawaan, menyebabkan kefakiran, memperpendek umur. Lalu apa dampak yang dapat ditanggung di akhirat? Mendapatkan murka Allah, mendapat hisab yang buruk, mendapat siksa yang pedih. Dan dalam surat An-Nur ayat 2 yang mengandung perintah untuk menghukum pelaku zina baik bagi zina perempuan maupun pezina laki-laki, yang isinya tentang pergaulan bebas, yang merupakan pergaulan bebas adalah suatu tindakan atau sikap yang dilakukan individu atau kelompok dengan tidak terkontrolnya dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Kelompok dengan tidak terkontrolnya dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat, yang contohnya seperti seks bebas atau perbuatan zina lainnya. Dalam pandangan Islam, surat An-Nur ayat 2 mengandung penjelasan yang bersifat pasti, karena zina merupakan perbuatan kriminalitas atau jarimah yang dikategorikan hukuman hudud, yakni suatu jenis yang hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah SWT, dan tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan zina tersebut. Begitu banyaknya kan dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, maka untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina, tentu yang harus dibiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu menjaga pergaulan bebas yang sehat dan beretika, menutup dan menjaga aurat, selektif dalam memilih teman bergaul, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif, dan mendekati diri kepada Allah SWT. Sebegitu banyaknya kan yang bisa kita lakukan untuk menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Jadi dapat disimpulkan bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah terlarang, apalagi melakukannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.